Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Kurnia. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Sektor Publik di Politeknik Bisnis Kaltara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 3, laporan keuangan, arus kas, dan juga pajak. Jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai laporan keuangan atau laporan tahunan. Laporan tahunan ini sangat penting sekali untuk dikeluarkan 1 tahun sekali kepada pemegang saham. Karena apa? Karena laporan ini berisikan 2 jenis informasi. Yang pertama, laporan ini menggambarkan hasil operasi selama 1 tahun terakhir. Kedua, berisi tentang laporan laba rugi. Yang ketiga, berisi tentang laporan arus kas. Dan yang keempat adalah laporan ekuitas pemegang saham. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai neraca. Neraca atau lembaran saldo adalah potret posisi perusahaan pada titik waktu tertentu. Nah, sedangkan neraca keuangan adalah pernyataan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Oke, yang ketiga yang akan saya jelaskan mengenai aset. Jadi aset ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu aset lancar dan aset jangka panjang. Untuk aset lancar itu adalah aset yang terdiri dari aset yang harus dikonversi, sedangkan aset jangka panjang adalah aset yang diharapkan mampu dipakai selama lebih dari 1 tahun. Baiklah, yang selanjutnya saya akan jelaskan mengenai neraca perusahaan. Beberapa poin penting yang wajib diperhatikan untuk neraca ialah yang pertama yaitu uang tunai dan aset lainnya. Yang kedua ada modal kerja. Yang ketiga ada total hutang dan total kewajiban. Yang keempat ada sumber dana lainnya. Yang kelima ada depresiasi. Yang keenam ada nilai pasar dan nilai buku. Yang ketujuh ada dimensi waktu. Nah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini berisi tentang laporan keuangan, laporan operasional, ada depresiasi, amortisasi, dan EBITDA. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini adalah laporan yang menunjukkan bagaimana sebuah item yang mempengaruhi neraca, dan laporan laba rugi juga dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Laporan arus kas berisi beberapa informasi. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada pendapatan bersih, yang ketiga ada depresiasi dan amortisasi, dan yang terakhir ada peningkatan persediaan. Selanjutnya adalah pernyataan ekuitas pemegang saham. Adalah pernyataan yang menunjukkan seberapa besar ekuitas perusahaan berubah sepanjang tahun dan mengapa perubahan itu dapat terjadi. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai arus kas gratis atau VCV. Arus kas gratis adalah jumlah kas yang dapat diambil tanpa mengganggu operasi perusahaan dan dapat menghasilkan kas di masa depan. Oke, yang selanjutnya adalah NVA dan EVA. NVA adalah nilai tambah pasar, sedangkan EVA adalah nilai ekonomi yang ditambahkan. Oke, yang terakhir adalah pajak penghasilan, yaitu individu atau perusahaan membayarkan sebagian besar pendapatan mereka sebagai pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi laporan keuangan, arus kas, dan pajak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.